Bisa kenalkan diri, teman? Ya, saya Bas Maxi, ada yang panggil saya Hubura. Saya dibesarkan di lembah Parima ini. Orang bilang Balim, tapi sebenarnya Parim, ya. Dan ini Parima. Dan datang sini pada waktu umur berapa? Saya 1 bulan. 1 bulan. Ya. Dan apa itu misionaris? Apa orang tua mereka nomor ketiga, pos ketiga yang dibuka di sini? Pos ketiga ya. Lima duluan, piramid, baru Tulem dibuka. Jadi itu berapa tahun yang lalu? 72 tahun yang lalu. Dan you ada dibesarkan di sini, baru kembali dan melayani sebagai misionaris? Saya dengan istri rasa panggilan untuk kembali setelah dapat S2 di luar negeri, kembali untuk menolong teman-teman yang di lembah ini. Dan apa, you ada banyak apa memory atau keingatan yang baik dan yang buruk, dan baru jelaskan mengenai teman ini. Dia punya nama ini siapa? namanya Yota. Dia setelah foto ini diambil, hari berikutnya dia kena anak panah di sini. Ini juga ada om Baru, saya. apa terjadi dengan dia? Almarhum sudah meninggal. Dan banyak teman pada saat itu meninggal karena berperang terus, toh? Ya, karena Jadi, ada perang waktu itu. Ini foto Itu hari apa? pertama waktu orang tua saya naik dari Hitigima cari tempat untuk bangun pos misi. Aha. Ya. Dan ini Itu kalau saya tidak salah itu di piramid ya, waktu orang tua saya ke sana setelah Hitigima mereka ke piramid dan mereka bikin lapangan di situ. Ini pesawat yang dulu milik CMA tapi akhirnya diambil. Ya itu om saya ya. Dan bangga karena bisa dibesarkan. ini Itu kok. bule itu ya itu saya. kenapa pada saat itu ada rambut dan sekarang tidak? Sekarangnya nggak tahu itu. Dan Waktu bikin lapangan, bakar mayat, ini bikin lapangan. Ya, baru yang ini yang ini sedih sekali karena dulu itu ada nona-nona kecil, mereka punya jari dipotong ya untuk menyenangkan roh-roh dan lain-lain. Jadi bisa lihat anak kecil ini dia punya jari ya tidak ada. Jadi saya mau bilang, Scotty, ini dulu itu ada banyak yang bagus waktu itu. Tidak ada sampah seperti sekarang, ya. Tapi saya juga bebas bisa lari ke sini ke sana dari malam sampai pagi. Saya dengan masyarakat cari anikiri, yibira, makan yederiken dengan mereka. Tapi sekarang, aduh, kalau cucu saya ke sini, saya tidak mau dia keluar dari kota Wamena. Karena situasinya sangat beda sekarang. jadi dulu zaman batu lebih aman daripada zaman sekarang, kah? Iya, karena tidak ada miras waktu itu, tidak ada narkoba waktu itu, dan kekerasan seperti itu tidak ada. Memang ada perang, tetapi kami selalu rasa aman dan safe. Dan saya bersyukur karena orang tua saya bebaskan saya untuk main dengan masyarakat, dan saya belajar banyak. Karena banyak yang indah seperti bahasa di sini luar biasa. Jadi seperti dalam bahasa di sini, bagaimana bisa bilang Scotty adalah orang terbaik di dunia? Scotty era Purhano motoran ya dalam dunia ini kodekma ya. Ya, jadi teman lama dan ya pendidikan itu penting, kita harus belajar. Tapi jangan sampai kita lupa bahasa kita. So, ya. tujuan kegiatan 3 hari ini apa? Tujuannya kami mau angkat budaya, lestarikan hal-hal yang sangat baik, kreativitas orang Papua, ya, supaya itu tidak hilang dan mereka rasa bangga dengan apa yang Tuhan sudah tanam di dalam budaya mereka. Tadi ada bilang susah sekali anak jual nongken di sini karena apa? Itu ya karena mereka agak bahasa Indonesianya mindir, ini karinen, ya. Yung mainan baka ini karinen, inanet degat, maka ada tamu masuk harus berani bilang, sobat mau beli seperti ibu-ibu yang di pasar itu, ya, bonces, call, beli. Itu mereka sudah tahu bahwa tidak akan jual kalau mereka tidak ada harga diri untuk teriak seperti itu. Dan menurut Bas, kenapa banyak
anak-anak, pemuda-pemudi sekarang macam identitas kurang kuat. Mereka mudah sekali dipengaruhi, mudah sekali ikut siapa saja. Kalau ada laki-laki bilang kau cantik, langsung memberi diri sendiri. Dan mengapa mereka susah jual, ini semua terkait kah? Banyak pemuda sekarang tidak hormati orang tua mereka atau atasan mereka seperti dulu. Dulu itu ada banyak kepala suku di sini. Kurilu di sana, ada Sio di sana, Tiro di piramid sana, Hukum Harik. Jadi mereka punya wewenang dan juga anak-anak mereka selalu di kampung. Jadi ada waktu untuk menasihati mereka, jaga mereka. Tapi sekarang seperti kota itu menjadi kota pendidikan. Jadi banyak orang dari luar masuk dan di sini tidak ada orang tua dan termasuk kita yang anak misionaris. Dulu itu orang hargai. Dulu itu orang no pase. Tapi sekarang Mister bule seperti tidak hargai lagi. Dan tadi ada bilang kota pendidikan. Kita dua-dua pikir pendidikan penting, tetapi apa bahayanya yang you lihat? Karena sekarang pendidikan ada merusak banyak hal toh, atau pendidikan yang ada. Kami tidak bisa bilang pendidikan saja, tapi pendidikan berkualitas seperti apa. Tetapi sekarang dalam pendidikan mereka tidak menghargai lagi. Itu salah satu kah? Ya, satu itu pendidikan saya bilang penting. Orang belajar mengenai dunia luar, sejarah dunia, mereka belajar matematika, sains dan lain-lain. Tetapi kepintaran yang ada di kampung-kampung ini itu juga edukasi atau penting sekali. Seperti saya mau bilang dulu itu ada orang bisa menyanyi dengan baik. Wenepugut, Etai, Silon dan lain-lain. Jadi tapi itu bagus. Sekarang apa yang masuk? Namanya WCC yang tidak ada arti sama sekali. Dulu itu mereka masukkan sejarah, masukkan nama orang di dalam etai mereka. Jadi waktu saya kecil itu setiap malam saya dengar orang menyanyi seperti itu. Tapi sekarang ya itu harus hentikan, tidak baik. Weak untuk. So mungkin kalau bunyi WCC tetapi ada arti dalam boleh, boleh, tapi tidak ada arti, tidak ada apa-apa. Itu dan kosong. ini sedikit seperti kehidupan sekarang. Hidup tanpa arti, hidup tanpa identitas yang jelas. Dan banyak pemudi sekarang tidak tahu diri sendiri. Baru mereka tidak tahu Tuhan dan mereka tidak tahu budaya mereka. Iya, tapi Tuhan ciptakan orang di sini. Tuhan ciptakan tanah ini juga. Seperti tanah ini bukan kami yang milik. Ini milik Tuhan. Kenapa sekarang dirusakkan? Dulu waktu saya kecil saya berenang di sungai kali-kali kecil itu. Sekarang 25 meter dari tempat ini menjadi tempat sampah. Siapa mau berenang di situ atau minum dari Kali Balim sekarang? Penuh dengan kimia, penuh dengan plastik, penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi jadi era modern itu penting, tetapi juga apakah kita mungkin bisa kembali lagi ke hal-hal yang sangat baik dalam budaya di sini? Itu pertanyaan saya. Dan nama ini is what, then and now? What? Yes, then dulu. Jadi kami angkat hal-hal yang baik dalam budaya mereka, tapi ada juga yang sudah rubah. Seperti bisa lihat di meja ini ya. Jadi ada yeraiken. Yeraiken dulu ini dipakai untuk uang, tetapi ada ibu dia memakai yeraiken itu untuk hiasan ya. Dan kemarin kami ada seperti what is that called? Fashion show? Ya, fashion show. Dan ada nona-nona pakai buatan Agustina. Jadi kita memakai kearifan lokal, hal-hal yang baik, yang indah, yang bagus dari budaya sini, dan kita bisa rubah sedikit, dan itu bagus. Dan kami juga mau angkat modern. Jadi lebar isu ikila ikela ukamake yota pakai weight, pakai
cara-cara tradisional untuk bikin barang baru. So, budaya selalu tetap merubah. Betul. Budaya kami dari Amerika selalu merubah. Tetapi kita ambil yang baik dari dulu, tetap pegang itu dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks modern. Pas. Baru ada identitas yang kuat. Hebat. Ya. Tapi identitas paling kuat itu dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nawarmi. Baru jangan lupa kita punya budaya masing-masing. Betul. Dan bahasa juga. Tapi tidak ada orang barat lain yang tahu bahasa Dani sekarang. Hanya Ya, sedikit-sedikit. Bukan karena pintar, tapi dari umur 1 bulan sampai 6 tahun, saya selalu di sini dan saya belajar. Dan bahasa, sedikit mengenai bahasa lokal ini tidak seperti Indonesia. Indonesia itu saya pukul, mereka pukul, dia pukul. Tetapi dari bahasa sini, anwake, harwaken, irwaka, wake dogolik, ada menurut Dr. Myron Bromley ada sekitar 2000 kata kerja untuk pukul. Itu kenapa saya datang sini 30 tahun yang lalu, Bas yang undang saya ke sini. Baru dia suruh, you harus belajar bahasa daerah. Langsung, jangan belajar bahasa Indonesia saja. Tapi saya coba belajar bahasa daerah setengah mati. Ya, karena tidak gampang. Bahasa di sini sulit sekali. Dan kadang-kadang saya di pulau lain orang tanya, Bapak tahu bahasa Papua? Tidak ada bahasa Papua. Ada sekitar 275 bahasa. Jadi memang kita perlu bahasa Indonesia. Tapi juga saya senang Scotty ajar mereka bahasa Inggris karena mereka akan kuliah di luar, belajar di universitas di luar, dan mau tidak mau bahasa Inggris itu bahasa internasional. Jadi mereka, saya harap semua bisa kembali. Jangan lari ke sana, menikah dengan orang lain, dapat pekerjaan di luar, tetapi kembali lagi kepada Scotty dengan saya, dengan teman-teman lain yang datang untuk membangun Papua, membangun orang. Itu panggilan kami. Dan kami punya anak ada di sebelah sini, Aniel Karoba. Dia lancar bahasa English, bahasa Indonesia, bahasa Walak, bahasa Lani. Dan itu yang kami mau, harus lancar paling sedikit 3 bahasa untuk menjadi pemimpin masa depan. Dan Baz ini juga kasih tahu saya ini yang terakhir, tapi pada waktu saya datang, dia bawa saya ke Silimo. Dan dia langsung kenalkan saya ke nenek-nenek di situ yang tidak punya jari, sudah potong begini. Mereka kaki kosong, hanya pakai sali atau ini. Dan dia kasih tahu saya, nenek-nenek ini jauh lebih pintar dari kau. Dan itu selalu menjadi ajaran untuk saya, bahwa orang di sini sangat-sangat pintar. Jangan anggap orang kampung di sini bodoh atau terbelakang. Mereka hebat dan kami harus utamakan itu. Last words? Last words, Naormi. Yumaha kalau ka makiti pentingan. Maka jangan rasa malu, jangan rasa malu. Mari kita membangun Papua tanpa kekerasan, tanpa perang, tanpa sampah, egoisme dan lain-lain. Ini tanah yang sangat-sangat baik. Tetapi sekarang generasi ini punya tanggung jawab untuk membangun sama-sama. Erwon, no ba? Wow, no rewio. Thank you. Okay.